terbang dengan kedua kaki depan yang berkembang menjadi sayap yang disebut patagium. Meskipun kelelawar mempunyai kaki, namun hewan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Kaki kecilnya ini tidak cukup kuat untuk menahan berat tubuhnya. Pantas, dia hobi banget bergelantungan di pohon dengan posisi badan terbalik. Wah, apa nggak pusing ya? Dengan menggantung seperti ini, ia juga lebih mudah lepas landas. Sayapnya tidak dapat menghasilkan cukup tenaga untuk dia terbang langsung ke udara. Kelelawar adalah pemburu yang handal, karena kelelawar dapat memancarkan gelombang ultrasonik. Gelombang ini akan memantul jika mengenai benda padat, sehingga kelelawar bisa mengetahui apa saja yang ada di depannya. Dengan cara itu, kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda yang ada di sekitarnya. Sonar ini disebut ekolokasi. Selain kemampuan ekolokasi, dia juga punya indera penciuman yang bagus. Hidungnya menjadi aset utama untuk mencari makan. Dengan hidungnya, kelelawar bisa mencium bau buah yang telah matang dan mencari lokasi makanannya walau letaknya berjauhan dengan posisi si kelelawar. Oh iya teman, kelelawar ini penerbang yang hebat loh. Apalagi kalau bukan karena sayap tipisnya. Dia membantunya menjaga keseimbangan saat terbang. Berkat sayap tipisnya ini, kelelawar bisa mencari makan hingga sejauh 64 km dari tempat mereka tinggal. Wow! Wow! Karena tipisnya sayap membran, membuat alat terbang kelelawar rentan dehidrasi loh teman. Artinya, ia butuh banyak cairan untuk menghidupkan mesin terbangnya ini. Ya, kayak kita lah teman, harus banyak minum, ya nggak? Oh iya, aktivitas mengepak-ngepakkan sayap ini sengaja dilakukan untuk mendinginkan tubuh. Selain untuk mendinginkan badannya, sayap kelelawar juga berfungsi untuk membungkus badannya saat tidur dan melindungi diri. Kelelawar sering dinilai sebagai hama buah karena sering memakan buah-buahan dari tanaman yang telah matang. Sebenarnya, hewan frugivora ini bermanfaat membantu penyerbukan beberapa tanaman buah. Setelah dimakan, kelelawar membuang sepah biji sisa buah tersebut. Dengan demikian, kelelawar membantu penyebaran biji tanaman dan menumbuhkan tanaman baru di tempat-tempat tertentu. Keren juga ya. Nah teman, gak cuma kelelawar, masih ada lagi nih sobat otan lain yang tinggal di Sulawesi. Ada sungai, kayaknya enak nih kalau berendam, pasti seger. Wah, ada teman otak tuh si Ipun. Apaan tuh? Awas, ada dinosaurus. Anybody help? Pergi sana. Ada apa tuh anak? Kita lihat. Ayo mari kita lihat. Untung ada paman polisi hutan datang. Terima kasih ya paman. Aku masih penasaran, itu binatang apa ya? Jangan-jangan ini anak T-Rex yang tersisa jutaan tahun lalu. Itu apa Pak? Ini namanya soa-soa. Walah, ternyata ini bukan dinosaurus teman,
melainkan soa-soa. Soa-soa merupakan salah satu jenis kadal semi-kuatik yang memiliki layar pada bagian atas ekornya. Soa-soa termasuk suku Agamide, yaitu pemangsa binatang kecil seperti jangkrik, belalang, dan juga pemakan tumbuhan. Wah, untuk makannya binatang kecil. Kalau gede, otak bisa ditelan nih. Soa-soa ini merupakan salah satu kadal terbesar di dunia loh. Panjangnya aja bisa sampai 1 meter. Penyebarannya banyak terdapat di berbagai pulau di Indonesia, Sulawesi sampai Ambon. Dia juga ada sampai di Filipina. Populasi soa-soa tidaklah besar. Hal ini dikarenakan soa-soa hanya menempati habitat yang sangat spesifik, yaitu di sepanjang tepi sungai saja. Soa-soa sukanya di daerah yang sepi seperti di dalam hutan. Apabila daerahnya terganggu, maka soa-soa akan pergi. Oh, sensitif banget sih. Karena bentuknya yang unik, soa-soa sekarang menjadi hewan buruan untuk dipelihara. Makanya populasinya mulai menurun. Nah, paman-paman polisi hutan inilah yang menjaga kehidupan soa-soa di alamnya. Ciri khas mencolok dari soa-soa adalah layar yang terdapat pada bagian atas ekornya, tepatnya dekat kaki belakang. Kalian tahu nggak apa fungsinya? Layar ini berguna sebagai penyeimbang di saat berlari atau berenang. Tetapi layar ini hanya dimiliki sang pejantan saja. Fungsinya untuk menarik perhatian sang betina bila sedang musim kawin. Cie-cie, soa-soa memiliki jari-jari yang tipis dan melebar yang berfungsi sebagai dayung saat berenang. Mereka merupakan perenang yang handal dan dapat berlari di permukaan air. Wih, keren! Om Soa, ajarin Otan dong.